Hadis, cara memahami dan mengamalkannya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran panduan hukum Islam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Quran, yaitu hadis. Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pengertian, jenis, klasifikasi, ilmu, dalil, hikmah, contoh, dan aplikasi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjutkan menonton video ini, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam membangun saluran ini dengan sekali klik pada tombol like dan subscribe. Tindakan sederhana ini tidak hanya memberikan dukungan berarti bagi saluran panduan hukum Islam, tetapi juga memastikan sahabat tidak akan melewatkan konten Islami yang bermanfaat. Sekarang, mari kita mulai video ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadis. Hadis merupakan salah satu sumber ajaran dalam Islam yang menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Selain itu, hadis juga memberikan penjelasan dan pelengkap terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh hadis beserta jenis dan sumbernya. Hadis qauli. Hadis yang berupa perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Contoh: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis fi'li. Hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contoh: cara Nabi Muhammad SAW melakukan sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Hadis takriri. Hadis yang berupa persetujuan atau pengakuan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Contoh: ketika seorang sahabat mengumandangkan azan dengan suara merdu, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa yang mengumandangkan azan itu?" Lalu sahabat menjawab, "Bilal." Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya aku mendengar suara Bilal di surga." Hadis riwayat Muslim. Hadis hami. Hadis yang berupa keinginan atau harapan Nabi Muhammad SAW. Contoh: aku ingin melihat saudara-saudaraku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ahwali. Hadis yang berisi tentang keadaan atau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Contoh: Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pemurah, paling dermawan, paling berani, paling jujur, dan paling amanah. Hadis riwayat Tirmidzi. Unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis adalah elemen-elemen yang membentuk sebuah hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Terdapat 6 unsur utama yang membentuk sebuah hadis, yaitu rawi, periwayat. Rawi adalah individu yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW atau dari sumber lain yang mendengar langsung dari Nabi. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang rawi adalah adil, cerdas, penghafal, dan jujur. Contoh-contoh rawi meliputi para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sanad, rantai perawi. Sanad adalah rangkaian perawi hadis yang menghubungkan rawi pertama dengan Nabi Muhammad SAW. Sanad mengindikasikan sumber asal dan jalur penyebaran hadis. Sanad harus bersambung dan tidak boleh mengandung cacat atau kelemahan. Contoh sanad: telah bercerita kepada kami Musaddad, ia berkata, telah bercerita kepada kami Yahya, dari Syubah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW. Muharrij, pencatatan. Muharrij adalah rawi terakhir yang menuliskan hadis dalam sebuah kitab atau tulisan. Tugas muharrij adalah menyaring dan mengklasifikasikan hadis sesuai dengan kriteria keabsahan dan kesyahihan. Contoh muharrij meliputi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan lainnya. Syial ada, redaksi. Syial ada, merujuk pada redaksi atau frasa yang digunakan oleh rawi ketika meriwayatkan hadis. Ini dapat berupa kata-kata seperti telah bercerita kepada kami, telah memberitahukan kepada kami,
dari, berkata, dan lainnya. Syal ada, dapat mempengaruhi kualitas sanad, seperti apakah bersambung atau terputus. Matan, teks hadis. Matan merujuk pada isi atau teks hadis yang memuat ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Matan harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tidak bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan. Matan juga harus diperiksa untuk memastikan kebenarannya dan tidak ada keraguan atau penyimpangan di dalamnya. Contoh matan adalah: tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tahris, penyaringan. Tahris adalah tahap dalam menilai keaslian suatu hadis. Tahap ini mencakup pemeriksaan sumber-sumber hadis dan peran para rawi dalam menyampaikan hadis tersebut. Tujuan dari tahris ini adalah untuk mengklasifikasikan hadis sebagai sahih, sah, hasan, baik, dhaif, lemah, maudhu, palsu, dan lainnya. Kedudukan dan fungsi hadis. Hadis memiliki peran penting dalam Islam, dan fungsi-fungsi utamanya mencakup: melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Hadis melengkapi dan menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ini termasuk memberikan rincian, tafsiran, dan konteks yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Menjadi saksi dan penjaga Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai saksi dan penjaga Al-Quran. Hadis menguatkan, menjelaskan, dan memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, serta menjaga keaslian dan akurasi teks Al-Quran. Mengatur aspek kehidupan umat Islam. Hadis mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk ibadah, muamalah, transaksi bisnis, akhlak, moral, sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik. Hadis memberikan panduan praktis untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi hadis dalam Islam mencakup: menegaskan dan menguatkan hukum-hukum Al-Quran. Hadis digunakan untuk memperkuat dan memberikan rincian lebih lanjut terkait dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan waktu-waktu sholat secara umum. Sementara hadis menjelaskan secara rinci jumlah rakaat, bacaan, gerakan, dan syarat-syaratnya. Memperjelas hukum-hukum umum Al-Quran. Hadis memainkan peran penting dalam memperjelas hukum-hukum umum atau mujmal yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran melarang minum khamr, minuman keras, tanpa menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan khamr. Hadis memberikan penjelasan bahwa khamr mencakup segala sesuatu yang memabukkan. Menafsirkan hukum-hukum khusus Al-Quran. Hadis juga digunakan untuk memberikan tafsiran dan makna hukum-hukum khusus yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran melarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tanpa menjelaskan secara terperinci alasan yang benar. Hadis menjelaskan bahwa alasan yang benar melibatkan pembunuhan karena pembalasan darah, pembunuhan karena zina, dan pembunuhan karena murtad. Menetapkan hukum-hukum baru. Terkadang, hadis menetapkan hukum-hukum baru yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Ini dapat mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, hadis mencantumkan larangan menggigit kuku saat berpuasa. Larangan bagi laki-laki menggunakan sutra dan emas. Dan peraturan-peraturan lain yang tidak secara eksplisit terdapat dalam Al-Quran. Jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, seperti keutuhan rantai sanad, jumlah penutur, tingkat keaslian, dan lain-lain. Berikut penjelasan dan contoh dari masing-masing jenis hadis. Berdasarkan keutuhan rantai sanad, hadis dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu: hadis mursal. Hadis yang sanadnya terputus pada perawi terakhir yang merupakan tabi'in, generasi setelah sahabat, sehingga tidak diketahui apakah ia mendengar hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Contoh hadis mursal adalah: barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak 10 orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan al-Basyadis riwayati. Hadis munqati.
Hadis yang sanadnya terputus pada salah satu perawi selain perawi terakhir, sehingga tidak diketahui apakah ia mendengar hadis tersebut dari perawi sebelumnya atau tidak. Contoh hadis munqati adalah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberinya cahaya antara dirinya dan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Darda. Hadis mudlal. Hadis yang sanadnya terputus pada dua perawi atau lebih yang berurutan, sehingga tidak diketahui siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari siapa. Contoh hadis mudlal adalah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Hadis mu'allaq. Hadis yang sanadnya tergantung pada awal atau akhirnya, yaitu tidak disebutkan nama perawi pertama atau terakhir oleh muharrij, rawi terakhir yang menuliskan hadis. Contoh hadis mu'allaq adalah, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang beriman, bermoral baik, dan kaya tetapi zuhud. Hadis riwayat Bukhari tanpa menyebutkan nama perawi pertama. Hadis mudallas. Hadis yang sanadnya disamarkan oleh salah satu perawi dengan menggunakan kata-kata seperti an, dari, atau hadatsana, telah bercerita kepada kami, tanpa menyebutkan nama perawi sebelumnya, padahal ia tidak mendengar hadis tersebut langsung dari perawi tersebut. Contoh hadis mudallas adalah, barang siapa yang mengucapkan setiap pagi dan sore, Subhanallah wa bihamdihi, maka dosa-dosanya akan diampuni sekalipun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dengan menggunakan kata an tanpa menyebutkan nama perawi sebelum Abu Hurairah. Hadis musnad. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada putus atau samar di antaranya. Contoh hadis musnad adalah, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Berdasarkan jumlah penutur, hadis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkat sanadnya, sehingga mustahil mereka berdusta atau salah dalam meriwayatkan hadis tersebut. Hadis mutawatir memiliki kepastian dan kekuatan hujjah yang tinggi. Contoh hadis mutawatir adalah, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain dari banyak sahabat. Hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah kecil perawi pada setiap tingkat sanadnya, sehingga tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis ahad memiliki tingkat kepastian dan kekuatan hujjah yang berbeda-beda tergantung pada kualitas perawi dan matanya. Hadis ahad sendiri dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja pada salah satu tingkat sanadnya. Contoh hadis gharib adalah, barang siapa yang mengucapkan, Astagfirullahalazim alasi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun ia lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi atau lebih pada setiap tingkat sanadnya, tetapi kurang dari jumlah mutawatir. Contoh hadis aziz adalah, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah. Hadis masukh. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkat sanadnya, tetapi kurang dari jumlah mutawatir. Contoh hadis masukh adalah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah tiap-tiap sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban, Hakim. Berdasarkan tingkat keaslian, hadis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hadis sahih, sah. Hadis yang sanad dan matanya memenuhi syarat-syarat kekuatan, yaitu adanya kesinambungan sanad, adanya keadilan dan ketepatan para perawi, serta tidak ada penyimpangan atau ilah cacat dalam sanad atau matan.
Hadis sahih adalah hadis yang paling tinggi derajatnya dan paling dapat dipercaya sebagai hujjah, dalil. Contoh hadis sahih adalah, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Hadis hasan, baik. Hadis yang sanad dan matanya memenuhi syarat-syarat kekuatan, kecuali ada sedikit kelemahan dalam ketepatan para perawi, tetapi tidak sampai mencapai tingkat dhaif. Hadis hasan adalah hadis yang berada di bawah derajat sahih, tetapi masih dapat dipakai sebagai hujjah dengan syarat tidak bertentangan dengan hadis sahih. Contoh hadis hasan adalah, barang siapa yang mengucapkan setiap selesai sholat fardu, Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, kemudian mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari Abu Sa'idi Al-Khudri. Hadis dhaif, lemah. Hadis yang sanad atau matanya tidak memenuhi syarat-syarat kekuatan, karena adanya putusnya sanad, adanya perawi yang tidak adil atau tidak tepat, atau adanya penyimpangan atau cacat dalam sanad atau matan. Hadis dhaif adalah hadis yang paling rendah derajatnya dan tidak dapat dipakai sebagai hujjah dalam masalah akidah atau hukum. Contoh hadis dhaif adalah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Hadis maudhu, palsu. Hadis yang sanad atau matanya palsu, karena adanya unsur kedustaan atau penipuan dari salah satu perawi atau orang lain yang menyusupkan hadis tersebut ke dalam kitab-kitab hadis. Hadis maudhu adalah hadis yang paling buruk dan harus ditolak dan dijauhi. Contoh hadis maudhu adalah, barang siapa yang mengucapkan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mukit, Ya Malik, Ya Kudus, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah. Berdasarkan sumber makna, hadis dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hadis Nabi. Hadis yang secara makna dan redaksi datang dari Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi diartikan sebagai berita dari Nabi SAW kepada umatnya melalui lisan atau perbuatan, baik berdasarkan wahyu atau tidak. Contoh hadis Nabi adalah, tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Hadis Qudsi. Hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah SAW. Hadis Qudsi diartikan sebagai berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Contoh hadis Qudsi adalah, Ya ibadi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kesaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ilmu-ilmu hadis adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka bertujuan untuk mengidentifikasi keaslian, kualitas, dan makna hadis-hadis yang disampaikan oleh berbagai perawi. Beberapa ilmu-ilmu hadis yang penting dan terkenal meliputi ilmu rijal. Ini adalah ilmu yang mempelajari biografi, karakteristik, dan kredibilitas para perawi hadis. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perawi tersebut adalah individu yang adil, berakhlak baik, tepat, hafal dan jujur, atau tidak. Sebagai contoh, kitab Tahzib Al-Kamal fi Asma, Al-Rijal, karya Al-Mizzi adalah salah satu sumber utama ilmu rijal. Ilmu Jarh wa Ta'dil. Ilmu ini fokus pada kritik dan pujian terhadap para perawi hadis. Meskipun berhubungan dengan ilmu rijal, ilmu Jarh wa Ta'dil lebih terfokus pada penilaian terhadap keadilan dan kehandalan perawi. Sebagai contoh, kitab Tahzib Al-Tahzib, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu referensi terkemuka dalam ilmu ini. Ilmu Mustalah. Ilmu ini membahas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam hadis, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang definisi, kriteria, dan contoh dari berbagai jenis hadis, seperti sahih,
hasan, dhaif, mutawatir, ahad, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kitab Nubat al-Fikar fi Mustalah al-Adhar, karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ilmu dirayah. Ilmu ini berfokus pada kritik terhadap matan, teks, hadis. Tujuannya adalah untuk menentukan kesesuaian matan hadis dengan Al-Quran, akal, bahasa, sejarah, dan lainnya. Salah satu contohnya adalah kitab Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, karya Ibnu Hajar al-Asqalani adalah contoh dari ilmu dirayah. Ilmu Ma'ani. Ilmu ini berkaitan dengan makna dan tafsir hadis. Ini membantu memahami pesan, hikmah, dan tujuan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, kitab Syarh Sahih Muslim, karya Imam Nawawi adalah sumber utama dalam ilmu ini. Ilmu-ilmu hadis ini sangat penting dalam memastikan keaslian dan kualitas hadis, serta dalam memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ilmu hadis merupakan alat yang berharga dalam menilai validitas dan relevansi hadis dalam konteks ajaran Islam. Contoh dan aplikasi hadis. Hadis memiliki beragam jenis, klasifikasi, dan ilmu yang berkaitan dengannya. Selain itu, hadis juga memiliki berbagai contoh dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ibadah, akhlak, sosial, muamalah, ekonomi, kesehatan, dan politik. Berikut beberapa contoh dan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek ibadah, hadis memberikan panduan dan penjelasan tentang cara melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dalam hal sholat, hadis menjelaskan rukun-rukun, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam sholat. Contoh hadis tentang sholat adalah: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Aplikasi dari hadis ini adalah dengan mengikuti cara Nabi dalam melaksanakan sholat, termasuk waktu, arah, niat, takbiratul ihram, gerakan-gerakan, dan doa setelah sholat. Dalam aspek akhlak, hadis memberikan contoh dan nasihat mengenai akhlak yang baik dan perilaku yang harus dihindari oleh seorang muslim. Misalnya, dalam hal kesabaran, hadis menjelaskan bahwa sabar adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah dan mendatangkan pahala yang besar. Contoh hadis tentang sabar adalah: "Sesungguhnya sabar itu pada saat pertama kali ditimpa musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aplikasi hadis ini adalah dengan bersabar saat menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup, tanpa mengeluh atau putus asa. Dalam aspek sosial, hadis memberikan ajaran dan motivasi tentang hubungan antar manusia yang harus didasarkan pada kasih sayang, tolong-menolong, dan keadilan. Contohnya, dalam hal silaturahmi, hadis menjelaskan bahwa menjaga hubungan keluarga dapat memperpanjang umur dan meningkatkan rezeki. Contoh hadis tentang silaturahmi adalah: "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjaga tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aplikasi hadis ini adalah dengan menjaga hubungan baik dengan kerabat atau saudara, baik dengan berkunjung, berkomunikasi, atau cara lainnya. Dalam aspek muamalah, hadis memberikan ajaran dan motivasi mengenai hubungan antara manusia, terutama dalam hal perjanjian dan kontrak. Hadis menjelaskan bahwa perjanjian dan kontrak harus dihormati dan dipatuhi dengan itikat baik. Contoh hadis tentang perjanjian dan kontrak adalah: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang menjaga janjinya dan bertanggung jawab atas apa yang mereka janjikan." Hadis riwayat Abu Dawud. Aplikasi hadis ini adalah dengan menjaga integritas dan kepercayaan dalam menjalankan perjanjian dan kontrak yang dibuat. Dalam aspek ekonomi, hadis memberikan contoh dan nasihat tentang cara mengelola harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam hal sedekah, hadis menjelaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan mendatangkan keberkahan. Contoh hadis tentang sedekah adalah: "Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Aplikasi hadis ini adalah dengan memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan atau kepada lembaga-lembaga sosial yang terpercaya. Dalam aspek kesehatan,
Hadis memberikan contoh dan nasihat mengenai menjaga kesehatan tubuh dan jiwa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, hadis menjelaskan pentingnya menjaga pola makan yang seimbang dan sehat sesuai dengan pedoman Islam. Contoh hadis tentang pola makan yang sehat adalah, makanlah dengan tangan kananmu dan minumlah dengan tangan kananmu, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Bukhari. Aplikasi hadis ini adalah dengan memperhatikan tata cara makan yang baik dan sehat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam aspek politik, hadis memberikan contoh dan nasihat tentang bagaimana mengatur urusan kenegaraan atau pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam hal kepemimpinan, hadis menjelaskan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Contoh hadis tentang kepemimpinan adalah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aplikasi hadis ini adalah dengan memilih pemimpin yang amanah, adil, dan kompeten, serta mengawasi dan mengkritisi kinerja pemimpin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Demikianlah beberapa penjelasan tentang hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan ilmu kita tentang hadis, serta dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Jika memiliki pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk menulisnya dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga tuntas. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, rahmat, dan pengampunan. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.